itu beneran kayak ada serangganya. Memang serangga sih ya, kelihatan. Dia tuh kayak serangga kutu tepung. Tasya Atasya baru-baru ini kembali mengunggah konten review sejumlah makanan milik public figure. Salah satunya adalah bika Ambon dari Cimehong. Sayangnya, Tasya terpantau tidak jadi makan bika Ambon tersebut karena menemukan hal tidak terduga yang seharusnya tidak ada dalam makanan. Tasya menemukan beberapa serangga sejenis kutu yang sudah mati di dalam bika Ambon milik Cimehong. Sementara itu, sebelumnya makanan milik Cimehong juga pernah mendapat kritik serupa saat seorang tiktoker bernama Selici menemukan ada serangga menempel di bika Ambon Cimehong yang ia beli. Kini, kejadian serupa juga dialami Tasya Atasya. Bahkan, Tasya menemukan beberapa ekor kutu di bika Ambon Cimehong yang ia beli. Tasya pun menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak gimmick atau melakukan sabotase apapun terhadap produk bika Ambon Cimehong. Tasya menunjukkan secara close up saat dirinya mengambil serangga-serangga tersebut dari bika Ambon Cimehong. Tasya Atasya pun tidak bisa melakukan review untuk bika Ambon Cimehong setelah menemukan serangga di makanan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya Cimehong dapet lagi nih komentar, tapi kali ini dari Kak Tashi langsung. Karena si Kak Tashi ini beli bika Ambonnya Cimehong dan dia menemukan ada dua hewan kecil yang langsung diupload di IG-nya dia. Tasya Atasya review bika Ambonnya Cimehong dan lo tahu di dalamnya ada apa? Ada kutu. Gue yakin si Cimehong ini gak bakalan terima dan bakalan merong-merong. Dia bakalan ngomong kalau itu tuh sengaja dimasukin lah, ini itulah, mau pansos lah. Bahkan akun gue pun diblok dong sama Cimehong. Awalnya gue heran, ini orang tuh jualan tapi kok bisa-bisanya gitu loh, anti banget sama kritikan. Tapi setelah gue inget kalau mayoritas caleg gagal itu stres, ya udah maklumin aja. Udahlah mahal, kalau soal rasa ada yang jauh lebih enak dari dagangannya. Tapi kebersihannya nggak dijaga. Ketika ada yang nge-review produknya, dibilang orang menjatuhkan usahanya. Padahal videonya langsung tidak ada edit-editannya. Itu udah 2 orang loh. Mau berapa orang lagi yang nge-review ada lalat atau kecoaknya? Bukannya koreksi, malah tantrum gak jelas yang punya usaha. Aneh. Guys, kalian udah lihat video YouTube-nya Kak Tashi belum? Yang nge-review ya bika Ambonnya Cimehong. Coba kalian lihat deh. Serius, Koko udah lihat itu beneran kayak ada serangganya. Memang serangga sih ya, kelihatan. Dia tuh kayak serangga kutu tepung. Kalau nggak serangga yang malam-malam habis hujan yang suka hinggap di lampu terus jatuh itu loh. Berhubung Koko udah diblokir sama Cimehong, ya kan? Nah sekarang tergantung Cimehongnya nih, cara nanggepin video tersebut itu kayak mana ya. Semua kembali ke Cimehong. Tolong banget jangan bilang Kak Tashi itu apa ya, kaum mendang-mending lagi ya, atau pengen pansos ya. Dia udah terkenal ya, dia udah sultan banget. Tolong Cimehong menanggapi dengan legowo ya, jangan kayak kemarin. Sebenarnya kalau kayak ada serangga itu bisa jadi itu kesalahan yang tidak sengaja ya, tapi semua tergantung Cimehong. Emang dari kemarin juga kita udah lihat ya kan, sebagai customer itu kita udah kasih tahu nih, beberapa kali gue up VT juga gue udah kasih tahu gitu kan, jangan sombong, di atas langit masih ada langit ya. Yang namanya serangga itu kan bukan sesuatu yang disengaja, bener gak ya kan? Tapi kan balik lagi, bagaimana kita merespon kritikan itu, bagaimana kita merespon komplainan customer gitu loh. Orang beli kan pakai duit ya, orang beli pakai duit, bukannya mau ikut nimbrung gitu loh ya. Tapi ini kudu dikasih tahu, kudu sadar ya, kudu sadar.
sama Cimehong part 2. Nah, kan lu seneng kan lu? Yang kemarin belum kelar, ini udah ada lagi. Lu lihat nggak storynya Katashi itu ya? Tiba-tiba dia nge-storyin kalau dia beli bikanya Cimehong. Terus tiba-tiba dia nge-zoom ke bagian ini. Terus kayak, lihat gak sih gitu. Dia nggak kayak eksplisit bilang itu ada binatang. Karena katanya full videonya akan ada di YouTube-nya. Cuman gue mencium bau-bau akan ada ketegangan part 2 seperti itu ya. Kalau enggak, kenapa di zoom ke bagian ini sama ininya? Kalau kalian lihat video story-nya Katashi yang kemarin itu kayak something was wrong, and di video YouTube-nya dia nanti dia akan spill gitu ya. Gue nggak tahu ini apakah teknik marketing doang akan biar video YouTube-nya banyak yang nonton, atau bener-bener akan ada part 2. Siapa yang sudah tidak sabar? Cimehong, masih aja diulangin itu, Ci. Aduh, Ci, memfitnah itu kejam banget loh, Ci. Sumpah, Ci, jangan diulangin lah, Ci. Sumpah. Kasih sama juga, Ci. Ada video lagi nemu binatang lagi kayak gitu. Ya, Cici nggak bijak sih ngomong seperti itu ya, bilang menyalahkan customernya, menaruh sendiri. Ya ngapain juga lah, Ci. Orang begitu mana sih, kayak kita tuh nggak mau salah banget gitu. Kasus Shelly sampai sedih banget loh, Ci. Sumpah, sampai chat Kove kayak gini gitu. Terus terang dia sedih. Coba Kove membantu menguatkan ya seperti ini. Ya semoga Shelly lebih tegar menghadapi hal-hal seperti ini. Tashi, Ci, orangnya baik loh. Udah WA seperti itu. Cici cuekin, tidak dijawab, tidak direspon. Ya kalau kita sebagai pengusaha, kalau customer ada chat kita harus serius menanggapinya. Contohnya kayak gini. Ya ini juga ada yang nanyain payungnya ketinggalan. Tuh sampai Kove sampai buka CCTV loh, sampai kita cariin payungnya gitu. Akhirnya memang payungnya dibawa pulang ya, tapi kan customer sangat berterima kasih sekali gitu. Besok dia pasti langganan lagi dong ya. Seperti itulah, Ci, kita harus berikan pelayanan yang sempurna pada customer kita gitu ya, Ci. Moga-moga kita sama-sama pedagang bisa saling belajar lagi terus ya, Ci. Thank you ya, Cimehong. Markipan, mari kita pansos. Pembelaan dirinya Cimehong adalah semua kue-kuenya dia itu tidak disegel, guys. Jadi makanya siapa aja bisa buka dan bisa nempelin di situ. Tapi kan kalian tahu kemarin baru aja Tashi itu nge-review Cimehong. Dan seperti yang kalian lihat tuh ada item-item di situ. Dan kalau menurut gue kayaknya sih itu kutu tepung ya, guys. Mungkinan tidak diayak tepungnya. Dan kalau misalnya ngelihat reviewnya Tashi itu, gue kan udah nonton semua tuh. Yang pertama dari Mami Toko katanya ada salai rambut gitu. Nah terus yang kedua dari Code Blue. Code Blue tuh enak gitu kan, tapi ya memang harganya kan 1 juta, walaupun kalian dapat cashback tuh dari angpaunya, terus dapat gratis ada kue gitu kan. Nah Cimehong ini memang katanya kalau untuk lapis legitnya itu harganya seperempatnya Code Blue, berarti harganya 250.000. Sorry ya guys, ini gue orang jadul, tapi menurut gue nih kita ngomongin lapis legit aja ya, nggak usah Bika Ambon. Lapis legit itu yang paling enak itu bentukannya kudu kayak gini. Kayak begini ya guys, bentuknya mangkok gitu loh. Dan ini tuh memang jadul gitu. Dan nyokap gua itu sebagai orang Bangka yang jago masak, dia bisa bikin lapis legit. Dan lapis legit nyokap gua tuh enak banget. Dan nyokap gua itu sudah sangat berumur dan dia nggak mungkin nongkrongin oven untuk bikin lapis legit yang selapis-lapis itu gitu loh. Jadi kalau gue boleh kasih saran ke kalian, lapis legit yang menurut gue masih mendekati lah gitu ya, salah satunya itu adalah Spikuk, yang kedua itu adalah Eaton, kemudian kalau mau yang agak sedikit murah ya Holland Bakery. Holland Bakery kan jualan per piece tuh, cobain aja dulu lapis legitnya Holland Bakery. Itu menurut gue oke lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau beli lapis legit yang original, mendingan kalian beli dari bakery-bakery lokal, yang mana bakerynya itu nggak terlalu terkenal, tapi penjualnya itu orang Bangka cuy, iya kan, gitu. Yang mana mereka tuh bikin lapis legit kayak begitu, dan itu tuh udah pasti jaminan mutu, udah pasti enak. Gak bohong gue, enak-enak banget, itu kayak comfort food. Dan bukannya gue nggak punya uang untuk beli lapis legit dari Mami Toko dan Code Blue dan Cimehong gitu, tapi gue ngelihat reviewnya Tashi aja, gue mohon maaf ya gitu, aku agak sedikit kayaknya enggak deh gitu. Kenapa? Karena ya memang satu ada rambutnya, yang satu lagi selain mahal juga rasanya cinnamon gitu. Gue nggak pernah merasakan cinnamon di lapis legit sih. Lapis legit ya lapis legit gitu, rasanya tuh mentega Wisman.
Gimana? Dan ya khusus yang untuk Cimehong gitu ya guys, gue terus terang tidak pernah jajan makanannya dia. Kalau misalnya kata dia mungkin bukan pasarnya dia gitu loh. Kenapa? Karena memang satu gue bisa masak. Terus yang kedua kalau untuk kue gue lebih prefer ya yang gue bilang tadi gitu. Kalau gue pengen beli kue, gue akan beli kue di tempat-tempat yang memang udah dari zaman dulu yang gue tahu yang paling mendekati tuh itu gitu kan. Gitu ya. Jadi gue nggak mau coba-coba sih.